internet itu Bapak Ibu adalah koneksi jaringan antara laki-laki dan perempuan yang nggak dalam satu rumah tangga. Pacaran artinya lebih jauh dari itu. Artinya setiap kamu melakukan hubungan kamu bayar. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Toko Zoom Official. Kali ini di rubrik review and unboxing, dan di sini hostnya saya. Nah, sebenarnya hari ini tuh sebenarnya kali ini tuh kita mau ngebahas tentang Switch. Cuman saya nggak tahu nih informasi lebih dalamnya kayak gimana. Takutnya nanti dibilang so tau ya kan. Akhirnya kita harus nanya sama suhunya. Nah, kebetulan nih di sebelah kita ini adalah suhunya. Wah, ini dengan Bapak siapa? Kayaknya saya kenal. Saya copot dulu ya? Iya, boleh. Ini tadi lupa belum dicopot. Waduh. Abis sepedahan ya, Pak? Ada. Coba, kayaknya kenal. Nah, ini dia. Ini yang lagi viral di apa? Di channelnya itu ya, Pak ya? Channelnya Toko Zoom, cuman di rubriknya ngobras, ya kan? Iya. Dengan Bapak siapa? Halo, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Habis sepedahan dicomot langsung ini. Iya, harus tetap jaga kesehatan. Ini tempat nyimpen helmnya di mana? Boleh sini. Pak, di sini ya, boleh. Jangan nih, kayaknya di sini aja boleh Pak. Oh iya, ini nanti yang sepedanya harus endorse. Boleh juga. Ada. Dari mana baju aja boleh dicopot ini? Boleh. Sama baju kita. Wah. Kayaknya. Ini karena sama-sama ini kayaknya kamu yang pakai baju saya sebenarnya. Oh iya, sebenarnya ini ini rilisnya ada di rubriknya ngobras sebenarnya Pak ya. Iya. Duh, saya jadi malu. Nggak apa-apa. Ini sambil numpang iklan bahwa kita sekarang ada di e-katalog LKBP juga. Iya tuh teman-teman, buat infoin juga, selain kalian mau belanja, kita ada di punya web di www.tokozoom.com. Selain itu juga kita ada sudah tersedia di e-katalog ya Pak ya. Ini disampirinnya di mana? Di sini? Wah jangan Pak, itu endorse lagi tadi. Emang udah dihubungin? Oh iya. Belum. Iklan. Kita nggak ngomong merek, ini contoh maksudnya. Contoh ya, cuman kebetulan sama semua Pak ini Pak. Bukan contoh ini. Contoh ya. Jadi merek yang lain jangan berkecil hati. Iya nggak apa-apa, masih banyak kesempatan ya kan. Tinggal calling aja. Iya. Mau nanya apa ini Jal? Ya kali ini kan sebenarnya saya mau nge-review tentang Switch Pak. Teman-teman mungkin pengen tahu sebenarnya Switch itu apa, ya kan? Makanya tadinya saya pengen nge-review dan unboxing salah satu Switch. Cuman saya belum terlalu paham di Switch, makanya ngundang Bapak nih. Oke. Sebentar, saya ngaca dulu. Ini Nah, kebetulan nih Pak, sebenarnya kita mau review tentang Switch. Cuman dari teman-teman Toko Zoom Official kayaknya kita harus sedikit tanya-tanya dulu tentang Switch itu, Pak. Ya. Tapi kalau tadi dibilang suhu itu bukan suhu. Apa tuh, Pak? Kalau suhu itu kan ada panas, dingin. Ini bukan suhu. Satuannya juga ada Celsius, ada Fahrenheit itu. Iya, itu satuannya. Saya bukan suhu ini sebenarnya. Iya. Apa tuh? Saya sales sebenarnya. Wah, sales saja. Jadi kalau mau tanya-tanya paling informasi-informasi dasar aja lah. Oh, gitu. Tapi versi saya ya, bukan versi yang lebih technical. Saya mungkin lebih umum kali ya. Lebih umum. Nah, kalau yang lebih technical nanti ya ahlinya dari masing-masing merek lah. Ya, dia punya keunggulan apa ya kan? Iya. Oke. Nanti kita undang ke sini aja. Kamu, boleh. Kamu telepon-teleponin itu. Oh iya, boleh. Oke, nih saya sebenarnya ngumpulin beberapa pertanyaan nih Pak untuk bahan kita untuk review dan unboxing. Ada pertanyaan pertama itu adalah mendasar sekali. Switch itu apa sih Pak? Switch. Oke. Nah ini penting sih sebenarnya, karena kadang-kadang orang itu datang kalau di toko nih, misalkan orang datang kadang-kadang langsung ngomongnya saya mau beli switch hub.
Padahal itu switch dan hub itu pengertiannya berbeda. Tapi beda. tadi pertanyaannya switch aja ya. Ya, switch. Ya. Tapi prinsip dasarnya kurang lebih hampir sama. Kalau switch itu adalah alat dalam suatu perangkat jaringan yang dipergunakan untuk menghubungkan peralatan tersebut sehingga bisa meneruskan atau juga melakukan pertukaran data terhadap perangkat yang lain. Oh, jadi menghubungkan perangkat ini, perangkat A ke perangkat B gitu. Perangkat A, perangkat B. Kalau tadi saya bukan bisa melakukan pertukaran atau juga bisa meneruskan. Kalau misalkan meneruskan itu ya pokoknya terima informasi dari alat satu teruskan ke alat dua. Kalau pertukaran ya terjadi pertukaran, bisa bolak-balik gitu. Nah, kurang lebih begitu. Prinsip dasarnya seperti itu. Kalau lebih detail nanti mesti ada ahlinya memang. Iya, benar. Kalau bisa ya ada produk spesialis dari suatu produk tertentu yang ini kita hari ini nggak boleh ngomong merek ya. Nggak boleh. Jadi ngomongnya sweet gitu. Iya. Oh iya. Sebut aja sih gitu. Gitu Pak. Oke, berarti penjelasan tentang umumnya tentang switch itu adalah itu ya, untuk meneruskan data atau pertukaran data. Ya begitu. Nah kalau lebih jauh misalkan tadi ada ngomong switch ada hub. Nah itu kan prinsip dasarnya sama. Nah cuman switch itu intinya lebih pinter daripada hub sebenarnya. Oh, kenapa? Ada perbedaan apa sebenarnya Pak? Nah kalau bicara switch itu ini sekali lagi versi saya ya, berdasarkan pengelompokan di perdagangan di toko misalkan. Kalau orang bicara switch, kita biasanya nanya yang dicari itu switch yang bagaimana. Nah, karena switch itu ada macam-macam, misalkan unmanaged dan managed. Oh, switch. Tapi kalau hub itu boleh dibilang rata-rata pasti unmanaged. Oke, berarti yang harus ditanyakan sekarang adalah manage itu seperti apa dan unmanaged itu contohnya seperti apa Pak? Manage seperti apa, unmanaged seperti apa. Ini kayaknya paling gampang kita pakai logika di dunia nyata aja. Oh ya, boleh. Di dunia nyata. Misalkan nih, ini misalkan ada alat begini. Ini dianalogikan misalkan ini sebuah hotel. Kalau kita masuk ke hotel ini ada kamar-kamar kan? Iya. Ada kamar-kamar. Nah, kalau unmanaged, sekali kita masuk ke hotel, itu semua kamar ini bisa diisi oleh kita. Jadi kita dapat kunci itu masuk ke semua kamar pasti bisa karena semua settingannya sama. Nah kalau bicara balik lagi ke sebuah data, kalau yang unmanaged itu kita menginformasikan sebuah data di port yang satu, port seterusnya pasti terinformasikan hal yang sama. Itu yang unmanaged. Yang unmanaged. Oke. Gitu. Kalau misalnya yang managed, Pak? Kalau misalnya yang managed, nah lubang satu atau port 1 dan port 2 ini bisa dibikin berbeda. Bisa ngobrol, bisa juga nggak ngobrol. Oh, nah, jadi kalau logikanya balik lagi ke hotel tadi, Iya. nah kita masuk ke hotel, kan kita nggak bisa masuk kamar yang lain, gitu. Kecuali memang kita satu keluarga. Nah, jadi kita punya 2 kunci tuker-tukeran. Gitu. Itu unmanaged. Jadi kamar 1 sama kamar 2 terkoneksi gitu ya? bisa berbeda. Nah, tapi Bapak kamar ini 1 kamar 2 bisa dikoneksikan juga, kan ada pintu connecting itu. Kalau ngebahas tentang kamar terkoneksi dengan kamar kedua itu kayaknya ada salah satu artis yang lagi viral belum ini ya Pak, belum klarifikasi. Kita ngobrol lagi Pak. Kamu pasti kebanyakan nonton gosip. Iya. Sekarang sosial media soalnya adanya gitu loh. Nah, ya tapi logikanya begitulah. Nah ini paling gampang saya menjelaskan ke customer atau teman-teman itu bedanya unmanaged sama managed kurang lebih seperti itu. Gitu, jadi kesimpulannya managed dan unmanaged. Kalau misalnya unmanaged itu semua sama. Semua sama. Tapi kalau misalnya managed itu
antara port 1 dan port 2 itu bisa disetting berbeda. Bisa beda. Bisa juga misalkan ini ada 4 kelompok, bisa dibikin pengelompokan. Misalkan nomor 1 sampai nomor 4 A, nomor 5 sampai nomor 8 B, dan seterusnya gitu. Nah, nanti bisa juga misalkan kalau manage itu bisa dibikin VLAN, bisa dibikin macam-macam gitu. Wah, ini panjang banget ini kayaknya bahas kalau misalnya VLAN segala macam ya. Karena kan misalkan, oh yang sini misalkan ada peralatan yang lain, ada printer, ada apa. Yang sini bisanya ngeprint di printer yang mana, yang ini bisa ngeprintnya di printer yang mana. Jadi kayak misalnya contoh nih, misalnya ada salah satu kantor lantai 3 lantai misalnya Pak ya. Misalnya ya untuk yang lantai 1 ada satu printer, ya ruangan itu hanya bisa ngeprint di bisa, itu lebih bisa tepat gitu ya? lebih tepat misalkan begini. Ada bagian keuangan, bagian umum, bagian sales, bagian marketing. Nah, misalkan lubang 1 sampai 4 ini keuangan. 5 sampai 8 sales, dan seterusnya. Itu aksesnya bisa khusus ya. Itu beda-beda di setting ini, beda-beda. Tapi itu dengan suite manageable. Dan itu nggak bisa dipakai, itu tidak bisa dilakukan oleh switch yang unmanaged. Tuh. Ya. Beda lain lagi tentu saja di harga. Harganya yang managed relatif lebih mahal daripada yang unmanaged. Oh, begitu. Nah, tadi kan Bapak bilang ini bisa dipakai untuk khusus untuk misalnya dari perangkat ke printer misalnya. Nah, perangkat apa aja sih Pak yang kira-kira bisa menggunakan koneksi si switch? Oh, oke. Contoh-contoh. Lebih dalam lagi, misalkan kita bicara yang manageable. Ya. Manageable. Nah, yang switch manage itu nanti ada berdasarkan sistemnya, itu bisa ada namanya layer 2, layer 3. Itu bisa ada yang stacking, ada yang bisa di bridging, macam-macam itu. Nanti ada sesi khusus saja. Oh ya, sesi khusus lebih saja. dalam lagi kayaknya. Nah, kalau kita bertahap pada poinnya managed dan unmanaged. Nah, kalau unmanaged itu biasanya yang dipakai di suatu kantor atau rumah yang memang nggak ada rahasia gitu maksudnya. Kalau misalnya satu rumah itu ya orang tua dan anak-anak bebas. Jadi semua bisa mengakses pada hal yang sama, mengakses CCTV, mengakses printer, mengakses data, semuanya sama. CCTV, printer, Ya. jaringan internet ya. Jaringan internet, misalkan punya storage, itu bisa. Biasanya kan punya, satu keluarga sekarang punya apa namanya, tempat penyimpanan NAS, network attached storage, itu isinya, oh kita punya kegemaran musik yang sama, ataupun kalau beda, saya tukeran juga beda, nggak masalah. Oh punya nyimpen file film, oh iya tukeran film. Ya bisa langsung dalam jaringan itu ya Pak ya. Ya. Begitu. Tapi kalau kamu misalkan, saya ada film-film yang rahasia, anak saya nggak boleh lihat di situ. Gimana cara proteksinya? Berarti kamu nggak bisa pakai suite yang harus tuh buat zoomers. Memang bisa storage itu di apa namanya, dibagi storage-nya ya. Untuk masuk ke sini pakai password bisa juga sebenarnya, tapi lebih aman ke jalur yang beda. Kita tidak men-share kayak gitu, tapi Nggak, itu lebih tepatnya di kantor tadi ya. Iya. Bagaimana sesuatu yang orang rahasia. Bagaimana orang keuangan lebih safe nyimpan datanya? Iya, karena nggak kan dilihat. data-data itu rahasia ya Pak ya. Hanya Betul. beberapa orang aja yang boleh tahu ya. Iya. Oke. Nah nih Pak, ini saya dari sedikit-sedikit baca nih tentang switch. Itu ada PoE. Oke. Nah, apa itu Pak PoE Pak? Oke. Jadi berdasarkan perbedaan pengaturan power atau daya, switch itu sebenarnya ada dua tadi, switch hub sama switch PoE. Sebenarnya begitu. Pembagiannya lagi begitu. Ini gitu. versi saya ya. Karena di dalam bedanya apa? Kalau PoE itu kan
artinya Power over Ethernet. Jadi di setiap lubangnya ini, setiap lubangnya port ini, dia bisa mengalirkan listrik. Oh, power untuk perangkat tertentu. Untuk perangkat tertentu yang memang posisinya kita ribet kalau harus nyediain power outlet. Adaptor lagi untuk atau ininya. Adaptor lagi. Ya. Contohnya misalkan, kita mau pasang access point. Oh, access point ya. Nah, sekarang udah didukung, misalnya sudah ada teknologi bahwa access point itu listriknya bisa dialirkan dari kabel LAN itu juga. Nah, dia bisa langsung pakai switch PoE namanya. Jadi powernya itu sudah disalurkan dari si switch itu sendiri. Ini setiap port ini bisa menyalurkan listrik. CCTV, ya, misalkan, nah ini kebetulan ada CCTV nih. Misalkan CCTV ini, kalau ini kan analog ya. Nah, kalau yang IP ini udah langsung ada kabel port LAN-nya. Nah, ini kalau dikoneksikan ke switch yang PoE, dia ditempel di dinding, ditempel di atap, nggak perlu kabel listrik lagi, karena kabel listriknya dialirkan di karena sudah ada satu kabel yang masuk ke switch tadi sudah mengalirkan power. Betul. Oh, gitu. Ternyata itu ya PoE ya. Apa tadi Pak? Power over Ethernet. Oh, power over Ethernet. Nah, ini nanti mesti ada bahasan khusus tips memilih switch gitu ya. Nah, iya benar. Kalau ini kan ngomongin teori-teori dasar buat teman-teman yang pengen tahu switch itu apa dan gunanya apa ya Pak ya. Atau jangan-jangan teman-teman sebenarnya udah tahu, kamu aja tadi yang belum tahu. Saya sudah baca sedikit, cuman maksudnya saya harus tanya dulu gitu dari pakarnya. Ngeles aja sedikit dulu. Oke, berarti kesimpulannya adalah switch adalah perangkat yang berguna untuk menghubungkan perangkat IT atau komputer untuk bisa melakukan pertukaran atau paket ke perangkat lainnya gitu. Ya, untuk bisa meneruskan atau bisa melakukan pertukaran data atau paket ke perangkat yang lainnya. Oke. Nah, sebelum di akhir sesi ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari saya Pak. Nah, dengar-dengar kan Zoom jual solusi networking nih Pak. Oh ya. Nah, saya suka dengar nih kalau lewat ruangan nih berhubungan kebetulan kan Pak Priyo ruangannya saya ngelewatin nih. Suka dengar Pak Priyo tuh suka bahas tentang internet dan intranet sedikit aja. Mungkin nanti kita bakal bahas di session berikutnya. Tapi ini sedikit aja. Ya memang sekali lagi kalau Zoom itu sekarang bukan hanya jual produk, bukan hanya jual barang, tapi kita juga jual solution memang. Kalau di e-katalognya ini kan kita jual barang, tapi mungkin Zoomers di sana butuh konsultansi terkait IT solution, kita bisa. Nah, tadi yang ditanya sama Jaldi, salah satu yang sudah pernah kita bangun yaitu kita membangun jaringan internet dan jaringan intranet. Gitu. Nah, ini memang kalau ngomong pengertiannya panjang. Tapi intinya begini. Kalau jaringan internet tujuan utamanya adalah mengalirkan internet. Gitu. Mengalirkan data dengan sumber internet, dengan bandwidth internet. Kalau intranet itu mengalirkan data, melakukan pertukaran data tanpa internet. Poinnya begitu sebenarnya. Oke, kayaknya ini harus dibahas lebih detail lagi ya di sesi berikutnya Pak ya. Gimana? Ya boleh aja. Bahkan saya dulu pernah sampai membantu menerangkan begitu ya, menerangkan dengan analogi di kehidupan nyata. Nah, karena ada yang ngomong, lebih jauh lagi apa? Ya kalau intranet itu komunikasinya lokal Pak. Karena misalkan kita dalam satu ruangan begini, ya komputerku sama komputer kamu berkomunikasi itu kan nggak butuh internet, karena kita satu jaringan, satu network. Nah tapi kalau saya
akan berkomunikasi dengan orang lain yang di kota lain. Nah, itu baru butuh internet. Itu jaringan internet namanya. Contohnya apa tuh Pak, intranet Pak? Intranet. Mesin absen mungkin ya? Mesin absen dalam satu gedung, iya. Tetapi kalau beda gedung berarti itu butuh internet. Gitu. Ya, nah analoginya ini agak dewasa sebenarnya. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya. Kayaknya Zoomers juga udah dewasa. Iya. Ini cerita sih. Waktu itu kebetulan ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang pemutus kebijakan dan betul-betul pengen tahu apa fungsinya dan apa kalau di pemerintahan itu kan apa benefitnya, apa nilai efisiensinya begitu. Nah, saya itu ceritanya kurang lebih begini. Ada suatu kompleks pemerintahan. Nah, challenge-nya begini, bagaimana caranya kita menghemat biaya internet? Nah, saya bilang salah satu caranya di kompleks ini harus dibangun infrastruktur jaringan intranet. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah mengurangi pembelanjaan internetnya. Karena apa? Ketika terkoneksi jaringan intranet dari gedung satu dan gedung yang lainnya nggak butuh bandwidth internet, gitu. Loh, karena komunikasi lokal. Nah, ketika ditanya, loh, internet kan juga ada internet lokal, internet internasional. Bagaimana itu? Kan sama aja, ya karena kan pasti itu bertentangan dengan bisnis internet sebenarnya. Itu sih sebenarnya. Karena sebenarnya lokal. Karena sendiri, mentok waktu itu, ya karena lokal. Karena mentok saat itu mikir gimana caranya. Ya, saya menganalogikan yang kejadian di dunia nyata yang agak dewasa sebenarnya. Jadi gimana? Deg-degser apa nih Pak? Udah menikah? Alhamdulillah udah. Saya harus mengakui itu. Kalau belum saya aduin nanti. Nggak, maksudnya kalau udah menikah lebih mengerti. Yeah. Jadi membangun jaringan intranet itu seperti halnya membangun hubungan rumah tangga. Waduh. Ya kan? Nah, ini pasti Zoomer nih nontonnya sambil senyum-senyum ini. Kenapa? Karena apa namanya? Ya kamu membangun hubungan rumah tangga pasangan suami istri. Nah, ketika melakukan hubungan itu nggak ada berbayar lagi. Hah? Gitu kan? Iya. Tapi ada investasinya. Karena ngomong harus dibangun. Investasinya ya dibangun kan. Maksudnya ada maharnya kamu mau itu. Ada maharnya, ada mas kawinnya dan segala macam. Itu belanjanya di situ. Tapi berikutnya melakukan hubungan nggak ada pembelanjaan lagi. Kalau pemeliharaan iya, namanya peralatan harus dipelihara, biar koneksinya bagus. Kalau nggak bagus. Uang harian belanja, betul. Make up, baju, benar. ya kan, alat kecantikan, alat kegantengan, gitu kan sebaliknya. Nah itu kurang lebih begitu kalau intranet. Jadi hubungan di dalam satu keluarga. Nah kalau yang internet bagaimana? Internet itu Bapak Ibu adalah koneksi jaringan antara laki-laki dan perempuan yang nggak dalam satu rumah tangga. Pacaran artinya lah, gitu. Lebih jauh dari itu. Artinya setiap kamu melakukan hubungan kamu bayar. Wah. Kayaknya pembahasan kali ini cukup bikin senyum-senyum ya. Iya kan? Gitu, iya. Bener nggak? Kan kamu pakai bandwidth internet bayar. Iya benar. Iya. Kuota ya kan? Iya pasti bayar. Setiap berapa bandwidthnya bayar. Semakin besar bandwidthnya lebih mahal. Aduh. Ini bahas tentang internet dan intranet ya. Zoomers.
senyum-senyumnya jangan aneh-aneh. Begitu Gitu. Pak ya. Oh. Nah kalau ada internasional ada lokal ya kamu tinggal selera kan. Masih balik lagi. Ada yang internasional, ada yang lokal. Iya. Yang internasional lebih mahal pasti. Iya. Tapi ini Hubungan kayaknya internet kayak gitu. kayaknya kita mau kapan lagi nih Pak ngebahas tentang ini lebih dalam lagi kayak internet nanti kayaknya cukup bikin senyum-senyum ini. Ya itu teori sales sih sebenarnya. Oh. Kalau lebih teoritis nanti mestinya sama pakarnya ya. Iya. Sama pakarnya. Jangan sama sales. Kalau sales begitu. Nah, iya. Tapi setidaknya lebih jelas menjelaskan ini kurang lebih begitu. Salah satu cara saya menjelaskan, menganalogikan dalam kehidupan nyata. Tapi emang efeknya waktu itu ya langsung gimana Bapak, Ibu, jelas? Jelas. Kayaknya langsung mendapatkan jawaban. Iya, kegiatan itu langsung disetujui. Oh, begitu ceritanya. Terima kasih Mas, saya tercerahkan waktu itu gitu. Ini contoh aja ya. Ya, nanti dibilangin aja. Kalau mau yang lebih detail, lebih spesifik ya diajak. Oh iya. Ya. Ini ada contohnya. Ini udah ada contoh yang macam-macam nih. Iya. Ini ada yang bisa dipasang di rak. Nah, kalau bisa dipasang di rak Server gitu ya Pak? rak server. Ini ada kupingnya istilahnya, buat nyangkutin dalam suatu rak server. Berarti ini untuk kantor-kantor besar mungkin ya Pak ya? Kalau yang ini kan buat rumahan. Iya. Kalau ini Pak, ini kecil nih. Ya ini sebenarnya buat rumahan. Ada yang sekarang sampai diciptakan yang hanya 5 pot kecil nih. Oh, itu Hanya 5 5 pot ya. Ini ada 8 pot, 5 pot. Ada juga yang 16, 24, 42 dan seterusnya. Sebenarnya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya Pak ya? Iya, lebih jauh lagi nanti ngomong suite. Ada juga yang di dalam suatu infrastruktur jaringan misalkan. Bisa juga ditanya suite berdasarkan fungsinya itu apa aja. Wah, ada core suite, ada distribution suite, ada access suite, ada tor suite, macam-macam tuh. Macam-macam ya Pak. Wah, kayaknya ini bikin penasaran juga. Berarti ini kayaknya seru juga nih Pak kalau misalnya saya dapat ilmunya. Nanti banyak. kalau ada waktu lagi kita bahas lagi core suite itu apa, tor suite apa, distribution suite, access suite. Sama Bapak lagi atau pakarnya? Sama pakarnya ya, harusnya sama pakarnya. Sama pakar dan ditemani Pak Prio lagi. Boleh. Karena itu biasanya fiturnya macam-macam tuh. Oke. Dan Tinggal diajak sesuai. aja nih siapa yang mau sambil masang sampelnya di sini gitu. Oh, iya. Ini udah dipasang cuman belum dipanggil aja. Saya kenal. Oh, Nanti kenal. saya telepon ya. Oh boleh. Saya kasih tahu. Oh nanti videonya kalau udah jadi saya Oh pamerin. iya, di share langsung ya. Kebangetan loh, udah dipajangin di sini Nggak datang. nggak datang. Ya teman-teman ya, seru banget kan bahasan kali ini. Sebenarnya kita mau unboxing, tapi sekarang kita sudah dapat materi materi umum ya Pak ya. Maksudnya informasi umum tentang switch itu apa tadi. Karena sebelum unboxing emang teori-teori dasar itu harus tahu. Iya. Sehingga misalkan mau unboxing ini jenisnya yang apa ya? Nah, mesti ditanya gitu kan. dia. Ini masih kategori managed atau unmanaged. Iya. Ini ada PW-nya atau enggak? Iya. Jadi dipakainya untuk apa? Seru Betul. banget kan? Makanya terus pantengin channel Toko Zoom Official. Ini kalau buat internet bisa nggak nih? Nah, iya. Oh iya benar. Intranet. Ya teman-teman ya, cukup mungkin ya Pak ya bahasan hari ini ya. Boleh. Lumayan informatif, banyak banget informasi yang disampaikan dari Pak Prio tentang Switch. Nah jangan lupa untuk terus mantengin channelnya Toko Zoom Official di rubriknya review dan unboxing bersama saya Zaldi. Nah jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe channel kita. Jangan cuma ditonton aja ya kan, di subscribe karena subscribe itu gratis. Ya Pak ya? Betul. Terutama tadi yang di kota-kota lain di Indonesia yang misalkan kaitannya mau mengembangkan smart city.
Nah, itu pasti ada kaitannya sama internet dan intranet tadi tuh. Oh. Masih terus. Ini kayaknya bakal ramai banget ini. Ini bikin seru banget nih di sesi Di-share berikutnya. aja, di-share. Ya. Nah, bunyikan loncengnya ya. tekan loncengnya nih biar kalian mendapatkan video-video terbaru dari kita ya kan. Terus jangan lupa juga diklik like, share dan komen biar kita bisa dapetin bahasan-bahasan yang bisa membuat informasi baru buat teman-teman ya Pak ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman Zoomers ada yang gimana caranya berkonsultasi misalkan gitu ya. Nah, nanti bisa lihat di website kita aja. Iya. Atau di komunikasi ada hotline-nya kan? Iya, hotline kita di 0852 2700 1500. Nanti tanya mau konsultasi ini misalkan. Iya. Itu seperti jawaban yang tadi. Buat saran juga buat teman-teman nih untuk memilih alat-alat IT seharusnya dikonsultasikan lebih dahulu ya Pak ya. Betul. Karena jangan sampai kita salah membeli produk IT yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah itu dia, makanya di Toko Zoom itu silakan untuk konsultasi di website kita di www.tokozoom.com atau di hotline kita di 0852 2700 1500. Nah gitu. Oke Pak. Udah nih, dingin nih studionya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Tunggu video kita berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.